Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan menafsirkan salah satu ayat di Al-Quran, yaitu Quran surat Sad. Ini Quran surat 38 ayat 27 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia." Itu adalah anggapan orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Ini ada dua ayat ya yang hampir sama ya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Ini di Quran surat Ali Imran ayat 191 ada, tapi itu perkataan orang-orang yang mukmin, sementara ini adalah perkataan orang-orang yang kafir gitu kan. Jadi di sini orang-orang kafir ini mereka menikmati rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu, dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah merupakan rezeki, nikmat dari Allah untuk manusia. Akan tetapi apabila nikmat tersebut tidak dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, malah menjadikan durhaka kepada Allah, ini celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Contohnya pernah dibahas di akun Tokopedia ya, bahwa itu dimana ada Quran surat Al-Waqiah, bahwa di situ ada, dan kamu menerima rezeki dari Tuhanmu itu untuk mendustakan Allah gitu kan. Itu Allah berfirman itu karena manusia itu mereka memakai rezeki yang Allah berikan, mereka memakai pakaian, akan tetapi pakaian mereka itu, rezeki dari Allah itu mereka pakai untuk maksiat. Misalkan mereka memakai pakaian dengan yang terbuka, mereka mempertontonkan aurat, lalu mereka rezeki dari Allah itu misalkan musik, mereka pakai untuk berbuat dosa. Bagaimana lampu, lalu bagaimana diberikan tubuhnya, lalu mereka pakai dengan berlenggak-lenggok gitu kan, dengan memakai pakaian setengah telanjang, lalu dan banyak lagi nikmat-nikmat dari Allah yang orang-orang kafir ini tidak, mereka tahu bahwa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi mereka dengan santainya, dengan tenangnya memakai semua nikmat Allah itu, dan mereka tidak takut akan azabnya Allah gitu. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka gini kan. Mereka mengabaikan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh karenanya Allah pada hari kiamat itu Allah akan mengabaikan mereka gitu. Nih, pantaskah yang ayat ke-28-nya, pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang jahat? Ini di dua ayat ini bahwa Allah akan memberikan balasan apa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Apakah sama
balasan yang akan Allah berikan dengan yang misalkan yang orang-orang yang mukmin yang betul-betul taat atas perintah Allah, mereka menggunakan pakaian untuk menutupi auratnya, sama dengan orang yang mereka memakai pakaian terbuka auratnya. Apakah sama orang bagaimana di banyak ayat Al-Qur'an itu orang-orang mukmin itu di Al-Baqarah misalkan kan, Al-Quran ini adalah petunjuk orang-orang yang bertakwa, beriman kepada yang gaib, beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah. Mereka beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Banyak bagaimana di ayat yang lain orang mukmin itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang memelihara kemaluannya, yang tidak berzina, lalu melaksanakan amanat yang dibebankan kepada mereka, menepati janji apabila berjanji, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang menjauhi dari yang perkataan dan perbuatan yang sia-sia, lalu mereka menginfakkan, berbuat baik kepada kerabatnya, lalu menyantuni fakir miskin, sabar dalam kemelaratan, tolong menolong dalam kebajikan, dan banyak lagi yang mereka berbuat itu semata-mata karena memang mereka yakin bahwa bagaimana Allah menjanjikan surga. Untuk surga itu tidak ada, tidak terlihat oleh kita gitu Kak kan, tetapi mereka yakin bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari perhitungan, bagaimana segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu kan. Bagaimana Allah berfirman bahwa kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, begitupun kejahatan. Sehingga orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu mereka melakukan perbuatan ini itu karena mereka sangat berhati-hati dan sangat takut akan azabnya Allah gitu. Makanya dan inilah tidak sama orang-orang kafir dan orang-orang yang mukmin yang bertakwa, balasan dari Allah gitu. Pantaskah kami memperlakukan, inilah maha adilnya Allah gitu. Allah akan membalas bagaimana Allah surga itu di ayat Al-Qur'an Allah berfirman bahwa surga itu diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhannya gitu kan. Bagaimana orang beriman dan bertakwa akan memperoleh balasan dari Allah, dan yang berbakti balasannya adalah lebih baik lagi. Lalu yang bersabar dalam ketaatan, banyak ayat-ayat di Al-Quran itu tentang bagaimana beriman, bagaimana bertakwa, orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berbaring, duduk, dan dalam keadaan apapun mereka menyadari bahwa segala perbuatannya itu selalu diperhatikan oleh Allah gitu. Mereka yang tidak sombong, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, mengabaikan dan mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka tahu bahwa ayat Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi hambanya gitu kan, untuk mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah gitu. Mereka termasuk orang sombong dan mereka sudah disesatkan oleh setan. Makanya Allah bagaimana Allah menjanjikan neraka untuk orang kafir, maka Allah juga menjanjikan surga untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.